Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jemaah salat tarawih rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung malam bulan Ramadan. Insyaallah malam ini adalah malam terakhir kita melaksanakan qiyamul lail atau salat malam di bulan Ramadan. Tentu ketika menghadapi atau melalui bulan Ramadan ini ibarat smartphone. Ada orang yang HP-nya canggih, artinya digunakanlah berbagai fitur yang ada di dalam HP. Membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tahajud, kemudian berzikir dan semacamnya digunakan. Ada yang HP-nya HP jadul, cuman sholat isya saja dan sholat tarawih, bahkan ngedrop di tengah jalan. Jadi kita ini seperti itulah. Dan ketika akhir bulan Ramadan tentu ada HP yang 100% dan bisa digunakan baterainya dengan sangat lama. Artinya ada iman kita yang semakin kuat, dan ketika berada di luar bulan Ramadan kita tetap berusaha menjaga amalan-amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Jadi sholat berjemaahnya tidak hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan tetap dikerjakan. Sholat sunnahnya tidak hanya rajin di bulan Ramadan, di luar Ramadan tetap dikerjakan. Ada orang yang mungkin tidak lama 3 hari, 1 minggu dari bulan Ramadan selesai ngedrop hatinya dan tidak terlihat lagi di masjid, hidup lagi hari Jumat. Nah, para hadirin, itu alamiah, tergantung kepada kondisi iman, kondisi mujahadah kita selama kita bulan Ramadan, dan tetap mujahadah kita di dalam mempertahankan iman dan takwa. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa ketika memasuki hari raya bukan hanya bergantinya baju baru. Disebutkan oleh ulama, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya Idul Fitri itu, hari raya itu bukanlah orang yang punya baju baru, tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang liman ta'atuhu tazid, ta'atnya selalu bertambah kepada Allah. Jadi mereka berhari raya, makanya disebutkan qad aflahal mu'minun, betul-betul beruntung orang yang beriman, karena orang yang beriman itulah yang memiliki hari raya. Yang memiliki hari raya, kenapa? Karena dia menang di dalam berbagai urusannya. Oleh karena itu, dalam rangka supaya hati kita ini tetap konsisten di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita usahakan dan tetap kita miliki. Yang pertama adalah kita memelihara keyakinan bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah, bahwa kita ini akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Biasanya orang yang mencuri sedang tidak ingat mati, sedang tidak ingat hisab. Biasanya seperti itu. Dan biasanya orang yang sholatnya khusyuk karena dia merasa takut kepada Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Nanti orang yang akan menerima catatan amal dari tangan kanan, karena dia inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika di dunia dia yakin, katanya aku yakin bahwa sesungguhnya aku mulaqin hisabiyah akan bertemu dengan hari hisab. Jadi orang yang beramal soleh itu karena dia yakin bertemu dengan amal hisab, maka kemudian keyakinan diwujudkan dalam bentuk amal soleh, dengan sholat, dengan berbuat baik dan seterusnya.
Nah, jadi yang pertama bahwa harus kita tanamkan keyakinan bahwa kita pasti akan bertemu hari hisab. Yang kedua, tanamkan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya kita ini tidak hanya hidup di dunia tapi juga akan bertemu dengan pengadilan Allah. Maka anak-anak itu kalau sudah tidak sholat, sudah hilang, ya dicari, diajak sholat lagi bahwa kita harus siap-siap bertemu Allah. Yang kedua adalah kita harus memahami ilmunya. Kenapa orang itu bisa berlama-lama di masjid, senantiasa ikut sholat berjemaah, tidak hanya sholat berjemaah, ditambah juga dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Karena dia memiliki ilmu, dia yakin setiap apa yang dikerjakan itu akan mendatangkan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Kata Allah, afaman ya'lamu, apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika min rabbikal haqqu, bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad adalah suatu kebenaran, kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang tidak tahu. Maksudnya kata Allah ini, orang yang tahu, orang yang memahami bahwa seluruh apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, dengan orang yang tidak tahu statusnya tidak sama. Makanya ada orang yang belajar, mengaji, lalu kemudian diamalkan. Baca Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dia baca, janganlah katakan kepada orang tuanya, janganlah membentak keduanya. Maka artinya jengkel dengan perintah orang tua. Orang yang sudah ngaji seperti itu, maka fabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuanya akan berbuat baik. Itulah yang akan dilakukan. Maka anak-anak yang tidak pernah ngaji, anak-anak yang sukanya minum, pagi-pagi, malam-malam marah-marah. Kenapa? Minta uang, ingin minum lagi. Kerjanya sudah tidak normal karena otaknya sudah tidak normal. Maka orang yang belajar, mengaji, membaca Quran, insya Allah akalnya menjadi akal sehat. Maka kata Allah dilanjutkan ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-19, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran hanya orang yang berakal. Jadi hanya orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Kemudian ayat ini sejalan. Jadi kalau kita cari ilmu, jangan untuk diri sendiri saja, tetapi bagaimana untuk anak, istri, dan juga orang-orang terdekat dan juga umat Islam. Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, dan dia termasuk orang yang beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia selalu berkata, sesungguhnya aku ini adalah orang Islam. Artinya orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu beramal soleh, orang yang selalu mengatakan dirinya muslim, lalu beramal soleh, lalu juga mengajak orang lain kepada kesolehan, terutama dari lingkup keluarga, anak-anak, istri, saudara, bahkan tetangga diajak, ayo berangkat sholat, diingatkan. Kadang-kadang orang sekarang itu sudah nafsi-nafsi, seperti makanan nafsi-nafsi. Jadi ada tetangganya, ada saudaranya, ada anaknya, kadang-kadang tidak sholat, maka tidak diajak. Lebih-lebih sekarang ini kafe sudah penuh-penuh, jangan sampai pesertanya adalah anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati supaya kita istiqomah di dalam taat kepada Allah dan sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ringan di dalam menjalankan perintah Allah adalah dengan cara berjamaah. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jamaah itu akan menghadirkan rahmat, sedangkan perpecahan akan menghadirkan azab.
Kalau kita berjamaah, kemungkinan setan menggodanya kecil peluangnya. Tetapi kalau kita sendirian, sholat sendirian, kemungkinan setan lebih besar di dalam peluang menjerumuskan kita, menghilangkan kita dari kekhusyuan di dalam sholat. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga. Kalau kita ingin menjalankan sunnah secara kuat, secara kokoh dan secara sempurna, maka harus berjamaah, membuat perkumpulan orang-orang soleh. Insya Allah kalau perkumpulannya orang soleh, semua aktivitasnya adalah aktivitas yang soleh. Sebaliknya, kalau perkumpulannya adalah perkumpulan salah, maka amal-amalnya juga amal yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Tentu juga harapannya adalah dalam rangka memperlengkap dan memperbanyak amal soleh, karena orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan juga panjang amal solehnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.